Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di Anpa Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata pelajaran administrasi pajak, yaitu tentang penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pensiunan. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan. Nah, sebelum kita melakukan penghitungan, ada rumus untuk menghitung PPh pasal 21. Yang pertama harus kita cari adalah penghasilan bruto, kemudian ada pengurangan dan penghasilan neto. Penghasilan neto didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak. Untuk PTKP sendiri ada tarifnya. Kemudian ada penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP di sini kita dapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, setelah kita mengetahui PKP, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan tarif pajak dan kemudian ada PPh terutang ya. Oke, sebagai contoh pengerjaannya, kita ambil contoh untuk menghitung PPh pasal 21 untuk uang pensiun bulanan pada tahun pertama. Nah, di situ Henki Santoso berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Indojaya dengan gaji sebesar 15 juta rupiah. Kemudian Henki setiap bulannya membayar iuran pensiun sebesar 275.000 ke dana pensiun sumber dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indojaya terhitung mulai 2 Juli 2017, Henki akan memasuki masa pensiun. Kemudian bagaimana penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun Henki? Nah, kemudian kita lakukan menghitung PPh pasal 21 sebulan. Oke, langkah pertama kita harus cari tahu dulu penghasilan bruto. Penghasilan brutonya itu didapatkan dari gaji sebulan, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian ada pengurangan. Nah, untuk pengurangannya yang pertama adalah biaya jabatan, yaitu 5% dikali dengan 15 juta. Nah, maka hasilnya adalah 750.000. Nah, namun kita tuliskan sebesar 500.000. Nah, dikarenakan jumlah maksimal biaya jabatan yang diperhitungkan sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor peraturan 16/PJ/2016 adalah 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Nah, kemudian ada iuran pensiun sebesar 275.000. Kemudian kita tambahkan untuk pengurangnya dan kita simpan di sampingnya, maka kita dapatkan hasil 775.000. Nah, kemudian kita kurangi gaji sebulan dengan pengurangan, maka penghasilan itu sebulannya adalah 14.225.000. Nah, kemudian penghasilan neto 6 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Juli 2017. Nah, kenapa kita tuliskan 6 bulan di sini? Karena masa bekerjanya itu hanya dari Januari sampai dengan Juli atau sampai dengan Juni, dan dari Juli sampai dengan Desember itu Henki udah pensiun ya. Maka kita kalikan 6 dikali dengan 14.225.000, maka hasilnya 85.350.000. Nah, kemudian ada PTKP K2 ya. Jadi artinya penghasilan tidak kena pajak, berstatus kawin, dan mempunyai tanggungan 2 orang anak. Nah, untuk tarifnya di situ ada untuk WP pribadi yaitu 54 juta dalam 1 tahun dan 4.500.000 dalam 1 bulan. Kemudian menikah itu 4.500.000 dalam 1 tahun dan 375.000 dalam sebulan. Kemudian penghasilan digabung
Nah, untuk penghasilan digabung di sini, jika penghasilan suami atau istri digabungkan perhitungannya yaitu sebesar 54 juta dan 4.500.000 dalam sebulan. Kemudian ada tanggungannya itu adalah 4.500.000 tahun dan 3.375.000 sebulan. Nah, di situ kita dapatkan untuk PTKP-nya adalah untuk WP pribadi sebesar 54 juta. Kemudian tambahan karena menikah untuk 4.500.000 dan tambahan untuk 2 orang anak. Nah, untuk tambahan 2 orang anak di sini karena tadi 2 orang tanggungannya dan tarifnya adalah 4.500.000 satu tanggungan, karena ini 2 maka kita kalikan menjadi 2. Kemudian kita dapatkan PTKP-nya sebesar 67.500.000. Nah, kemudian ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto yang 6 bulan dikurangi dengan PTKP. Maka jumlahnya adalah 17.850.000. Nah, kemudian ada PPh pasal 21 terutang, itu tarif PPh-nya kita kalikan yaitu 5% dikali 17.850.000. Nah, sedangkan untuk lapisan pengenaan pajak dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta tarif PPh-nya adalah 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif PPh-nya 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta dari PPh-nya adalah 30%. Nah, maka di situ kita dapatkan tarif PPh untuk Hengki adalah 892.500. Oke, di sini kita ambil contoh untuk mencari tarif PPh ya. Nah, misalkan PKP sebesar 75 juta. Nah, di situ kan 75 juta berarti masuknya ke dalam tarif PPh yang 15%. Nah, namun ada rumus atau cara penghitungannya. Maka pertama-tama penghitungan tarifnya adalah seperti berikut ini. Pertama kita kalikan dulu 50 juta dengan 5%, maka kita dapatkan 250.000. Nah, kemudian sisanya yaitu sebesar 25 juta dikalikan dengan 15%. Maka kita dapatkan hasil yaitu 6.250.000. Nah, untuk perhitungannya kita gunakan rumus seperti ini. Jadi jangan langsung mengalihkan 75% ke tarif PPh pasal 15% ya. Jadi harus berurutan dulu ya. Oke, balik lagi ke dalam perhitungan. Setelah kita mengetahui PPh terutangnya, maka kita cari tahu untuk 1 bulannya itu berapa ya. Di situ PPh pasal 21 terutang sebulan, maka 892.000 dibagi 6 bulan. Hasilnya adalah 148.500 dalam 1 bulannya. Oke, pada saat Hengki Santoso berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk formulir 1721A1 dengan data berikut. Oke, selanjutnya di situ ada perhitungan untuk pemotong pajak dari PT Indojaya ya. Memberikan bukti pemotongannya. Maka di situ ada gaji selama 6 bulan sama dengan 6 dikali 15 sama dengan 90 juta. Kemudian ada pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar 4.500.000 dan iuran pensiun. Oke, maka didapatlah 6.150.000 untuk pengurangannya, dan maka penghasilan neto selama 6 bulan adalah 85.350.000. Kemudian ada PTKP-nya yang tadi ya sama, hasilnya adalah 67.550.000. Kemudian ada penghasilan kena pajak setahun. Nah, penghasilan kena pajak setahun itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP, dan penghitungan tarif
PPh pasal 21 terutang adalah 5%, maka hasilnya 892.000. Kemudian PPh pasal 21 telah dipotong 6 bulan, maka hasilnya adalah 192.000. Dan untuk 148.750 didapatkan dari 892.500 dibagi dengan 6. Oke, nah maka di situ PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotongnya adalah nihil ya. Ini adalah laporan perhitungan dari pemotong pajak pada PT Indojaya. Oke, berikutnya adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 oleh dana pensiun yang membayarkan uang pensiun bulanan. Nah, contoh di sini masih berhubungan dengan contoh yang tadi, yaitu Henki Santoso berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Indojaya dengan gaji sebulan sebesar 15 juta. Kemudian Henki setiap bulannya membayar iuran pensiun sebesar 275.000 ke dana pensiun sumber dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indojaya, terhitung mulai 2 Juli 2017, Henki akan memasuki masa pensiun. Selanjutnya, pada bulan Juli 2017, Henki Santoso memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sumber dana sebesar 4.500.000 sebulan. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanannya? Oke, nah untuk penghitungan PPh pasal 21 terutang atas uang pensiunan adalah sebagai berikut. Pensiunan sebulan adalah 4.500.000. Kemudian ada pengurangan. Untuk pengurangannya yaitu biaya pensiun sebesar 5% dikali 4.500.000, maka hasilnya 225.000. Nah, namun kita tuliskan 200.000 karena jumlah maksimal biaya pensiun yang diperhitungkan sesuai ketetapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 16/PJ/2016 adalah 200.000 sebulan atau Rp2.400.000 dalam setahun. Oke, selanjutnya adalah penghasilan neto sebulan. Maka kita jumlahkan pensiunan sebulan dikurangi dengan pengurangan. Nah, maka setelah kita dapat sebulannya, kita kalikan 6 bulan ya, karena dari Juli sampai dengan Desember, maka hasilnya adalah 25.800.000. Nah, kemudian penghasilan neto dari PT Indojaya sesuai bukti pemotongan PPh pasal 21 adalah 85.350.000. Hasil ini didapatkan dari perhitungan yang tadi. Kemudian ada jumlah penghasilan neto pada tahun 2017 adalah 111.150.000. Kemudian ada PTKP. Untuk PTKP-nya sama seperti yang tadi ya, itu 67.500.000. Dan kita dapatkan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Oke, ketika mendapatkan penghasilan kena pajak, kita kalikan dengan tarif. Nah, tarifnya adalah PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali dengan PKP. Maka hasilnya adalah 2.182.500. Nah, kemudian kita gabungkan di sini dengan PPh pasal 21 terutang di PT Indojaya sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21, yaitu tarif yang tadi ya, yaitu 892.500. Nah, dikarenakan tarif yang tadi sudah dipotong, nah, maka kita kurangi ya, yang 2.182.500 dikurangi 892.500. Maka PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun sebesar 1.290.000. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya adalah PPh pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong setiap bulannya. Nah, maka kita bagi aja menjadi 6 ya, 1.290.000 dibagi 6, maka hasilnya Rp215.000. Nah, selanjutnya
dilakukan penghitungan kembali PPh pasal 21 oleh dana pensiun sumber dana untuk dicantumkan dalam formulir 1721 A1 yaitu sebagai berikut. Oke, seperti biasa kita cari dulu penghasilan brutonya ya. Itu ada penghasilan bruto, kemudian pengurangnya yaitu biaya jabatan. Nah, kenapa kita tuliskan 1.200.000? Karena jumlah maksimal biaya pensiun yang diperhitungkan sesuai ketetapan peraturan Jenderal Pajak nomor peraturan 16/PJ/2016 adalah 200.000 sebulan dan 2.400.000 setahun. Dikarenakan ini 6 bulan, maka 2.400.000 dibagi 2 atau yaitu hasilnya 1.200.000. Oke, kita dapatkan penghasilan neto 6 bulan. Kemudian penghasilan neto dari PT Indra Jaya kita gabungkan kembali di sini. Hasilnya ini 111.150.000. Kemudian ada PTKP, PTKP-nya ini, dan jumlah PTKP-nya adalah 67.500.000. Kemudian ada penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya kita kalikan PPh pasal 21 terutangnya itu yaitu 5% dikali dengan PKP sebesar 43.650.000. Ini adalah 2.182.500. Kemudian ada PPh pasal 21 terutang di PT Indra Jaya sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 yaitu 892.500. Nah, kemudian ada PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun sumber dana selama 6 bulan itu 1.290.000. Nah, dan ini ya hasilnya adalah nihil. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mari kita bangun channel ini bersama-sama agar semakin berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.